Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi di hari kelima pasca tragedi maut yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menyebabkan tewasnya ratusan Aremania. Masyarakat silih berganti masih berdatangan untuk mendoakan para korban dan mengirimkan karangan bunga di area Stadion Kanjuruhan. Sejak tragedi maut usai pertandingan antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya yang merenggut ratusan nyawa, hingga hari ini Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur masih ramai didatangi warga untuk melakukan doa dan juga tabur bunga. Masyarakat yang berdatangan silih berganti mendoakan para supporter yang tewas dalam kerusuhan usai pertandingan yang digelar pada Sabtu kemarin. Kericuhan yang terjadi di dalam stadion membuat polisi menembakkan gas air mata yang mengenai sejumlah penonton di beberapa bagian tribun. Hal ini pun berdampak pada gangguan pernapasan dan iritasi mata, serta kulit yang dirasakan oleh para supporter. Hingga hari ini jumlah korban jiwa akibat tragedi Kanjuruhan bertambah 6 orang, sehingga totalnya mencapai 131 orang, yang sebelumnya jumlahnya berada di angka 125 orang. Pembentukan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan menjadi langkah serius dari pemerintah pusat untuk mengusut fakta dalam tragedi ini. Tim yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD ini pun dituntut bisa mengusut fakta yang terjadi pada Sabtu malam 1 Oktober lalu di Stadion Kanjuruhan, Malang. Jurnalis IDN Times Ilyas Mujib berkesempatan untuk mengobrol bersama salah satu anggota TGIPF yang juga jurnalis olahraga senior dari Harian Kompas, yakni Anton Sanjoyo. Lantas bagaimana TGIPF ini bekerja? Kita simak pernyataan Anton Sanjoyo dalam video berikut ini. Ya, kalau yang dilihat dari awal kan memang kita ingin menyelidiki kebenaran tentang adanya dugaan-dugaan itu kan. Jadi apa yang terjadi di lapangan kan baru kita lihat. Kebanyakan kita ini kan melihatnya dari layar, entah itu di media resmi, entah itu di media sosial. Nah, titik-titik kritisnya ini yang akan kita cocokkan di lapangan. Misalnya ketika penonton 1-2 masuk ke lapangan, yang konon katanya ini kan semua masih konon kan. Jadi katanya ingin memberi meminta maaf lah atau ingin memeluk pemain dan cuma kan petugas keamanan kan seperti kita tahu kalau di lapangan bola kan memang tugasnya melindungi pemain, melindungi official dari intruder ya. Penonton itu termasuk intruder dan itu tidak diperbolehkan di dalam peraturan FIFA. Sehingga kemudian kita akan lihat sampai sejauh mana mereka melakukan itu dengan pendekatan seperti apa sampai kemudian ada titik kritis di mana gas air mata terlontar. Nah, kemudian juga ada gas air mata terlontar ke tribun. Nah, itu kami akan menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait mengapa itu semua sampai terjadi, titik kritisnya di mana, urgensinya di mana, apakah ada ancaman-ancaman yang betul-betul luar biasa. Itu kita belum ngomong regulasi FIFA mengenai gas air mata di lapangan ya. Itu akan jadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelidikan untuk mencari fakta itu. Beredar viral sebuah video yang memperlihatkan aksi salah satu supporter Arema FC atau Aremania memohon aparat agar tak menembaki tribun dengan gas air mata saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada pekan lalu. Video yang diunggah oleh akun Twitter @kelasteknisi memperlihatkan seorang pemuda yang memohon aparat untuk tidak menggunakan gas air mata lantaran banyak anak kecil dan perempuan dalam tribun. Kemudian anggota polisi itu meminta agar supporter tersebut segera memberitahu rekan-rekannya untuk keluar dari lapangan. Akan tetapi saat polisi yang dimintai supporter itu menjawab dengan tenang, terlihat seorang personel polisi lainnya justru menyemprot supporter dengan bentakan. Belakangan video tersebut viral karena dianggap sebagai penguat bagaimana kondisi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan saat itu, di mana banyak supporter yang sebenarnya sangat menderita karena gas air mata.
Imbas kejadian tersebut, Inspektorat Khusus dan Divpropam Polri memeriksa 18 polisi dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Mereka diduga menggunakan senjata pelontar gas air mata saat kejadian berlangsung. Sementara itu, Komnas HAM dalam laporan sementaranya menemukan banyak korban meninggal di Stadion Kanjuruhan Malang karena kekurangan oksigen akibat terkena gas air mata. Kondisi tubuh korban membiru dan mata merah serta mulut mengeluarkan busa. Oleh karena itu, Komnas HAM menyampaikan aspirasi warga agar pihak kepolisian segera menetapkan tersangka atas tragedi Kanjuruhan yang menelan korban tewas 131 orang ini. Berikut kita. Nah, beberapa catatan penting yang kami dapat. Yang pertama adalah kondisi jenazah ini. Jadi jenazah ini angkanya pasti akan bertambah gitu ya, dari 125 pasti akan bertambah terus karena memang situasinya saat itu di hari H ya, mulai Sabtu sampai Minggu pagi itu memang sangat crowded sehingga angkanya akan bertambah karena beberapa belum dicatat atau langsung dibawa pulang oleh anggota keluarganya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi jenazahnya sendiri ya, secara fisik gitu. Ada beberapa yang sangat-sangat memprihatinkan dan ini menunjukkan sebenarnya kurang lebih ya menjadi potensi penyebab kematian. Yang pertama adalah kondisi jenazahnya banyak yang mukanya biru. Jadi muka biru ini banyak. Nah, ini yang menunjukkan kemungkinan besar karena kekurangan oksigen karena juga gas air mata. Jadi muka biru, terus ada yang matanya merah, keluar juga busa. Jadi teman-teman khususnya keluarga dan khususnya teman-teman Aremania maupun relawan yang menangani jenazah memberikan informasi terkait hal tersebut. Ya, wajahnya biru, banyak yang wajahnya biru, terus keluar busa, mata merah dan lain sebagainya. Nah, termasuk kondisi luka. Nah, kondisi luka ini macam-macam kondisi lukanya. Ya, ada yang kaki patah, ada yang rahang patah, ada yang memar dan lain sebagainya gitu. Nah, mereka juga menceritakan bagaimana kondisinya. Ada beberapa yang sangat memprihatinkan karena kena gas air mata adalah kondisi matanya sangat merah gitu. Bahkan kami bertemu dengan salah satu korban yang itu peristiwa hari Sabtu, Minggu, Senin bertemu dengan kami. Senin itu baru bisa melihat gitu. Sebelumnya nggak bisa melihat. Matanya sakit kalau dibuka, dadanya juga perih, sesak napas, tenggorokannya perih. Nah, itu beberapa contoh ya yang informasi yang kami dapat dan ini pasti lebih. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan dirinya akan mengawal langsung pengusutan tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan orang. Ia juga mendesak agar tragedi Kanjuruhan ini diusut tuntas secepatnya, secara transparan. Lalu apa yang menjadi catatan dari Jokowi terkait tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu lalu itu? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Pada Selasa kemarin, Presiden Jokowi menandatangani dan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Kepres itu berisi tentang pembentukan tim gabungan independen pencari fakta peristiwa mau di Stadion Kanjuruhan Malang. TGIPF yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD ini berwenang untuk melakukan koordinasi, meminta bantuan, hingga memanggil berbagai pihak yang mengetahui terjadinya peristiwa itu. Lalu, TGIPF juga bisa meminta informasi, dokumen, benda, atau bentuk lain yang berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Jokowi juga datang ke Malang pada Rabu kemarin untuk menjenguk korban tragedi Kanjuruhan yang sedang menjalani perawatan di RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang. Ia pun memastikan semua korban Kanjuruhan mendapat perawatan dan pelayanan yang baik di rumah sakit, sehingga seluruh biaya perawatan akan ditanggung pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengaudit total seluruh stadion yang digunakan untuk Liga 1, Liga 2, serta Liga 3.
Selanjutnya, Jokowi menyoroti beberapa titik yang menjadi lokasi jatuhnya korban, terutama masalah pintu yang terkunci di Tribun Selatan. Dengan catatan ini, Jokowi berharap fakta dalam tragedi Kanjuruhan bisa mudah untuk diketahui karena bukti-bukti telah ada dan juga jelas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Nur Cahyanto mengunjungi rumah supporter yang viral karena ditendang oleh anggota TNI. Kedatangannya ini untuk meminta maaf kepada Raffi atas tindakan prajurit tersebut. Pada Rabu malam kemarin, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Nur Cahyanto mengunjungi rumah Muhammad Hasemi Rafa Anjani atau biasa disapa Raffi di Desa Ponjokusumo, Malang, Jawa Timur. Raffi merupakan supporter yang viral karena saat kejadian ricuh di Stadion Kanjuruhan mendapat tendangan dari salah satu anggota TNI. Video tersebut kemudian viral dan langsung mendapat respons dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memproses pelaku. Dalam kunjungannya, Maijen TNI Nur Cahyanto ingin memastikan langsung kondisi korban, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada Raffi dan keluarga korban atas tindakan prajurit tersebut. Selain itu, Nur Cahyanto juga memberikan bantuan pengobatan untuk ayah Raffi yang saat ini sedang mengalami penyempitan syaraf. Raffi juga akan difasilitasi jika mengalami masalah kesehatan pasca insiden tersebut. Ayah Raffi pun akan diberi fasilitas kesehatan yang saat ini sedang mengalami masalah penyempitan syaraf. Tapi dipastikan Nur Cahyanto akan membantu secara maksimal mungkin untuk proses terapi perawatan ayah Raffi. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi banjir yang merendam Kabupaten Aceh Utara. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Kita kembali ke Top News. Hujan dengan intensitas tinggi melanda Kabupaten Aceh Utara selama beberapa hari terakhir. Hal ini membuat sejumlah sungai meluap dan membanjiri pemukiman warga. Ribuan warga pun terpaksa mengungsi. Hingga hari Rabu siang, ada 7 kecamatan yang terkena dampak banjir dan 1 kecamatan terjadi longsor dengan total desa yang terendam banjir sebanyak 48 kampung. Hal ini akibat dari meluapnya Sungai Krueng Keruto, Sungai Krueng Pase, Sungai Krueng Peto, serta Sungai Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara. Tidak banjir, hujan juga berdampak pada terjadinya longsor di bahu jalan salah satu desa di Kecamatan Nisam. Sementara itu, total pengungsi akibat banjir yang melanda 7 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara ini mencapai 1.030 kepala keluarga. Sebagian besar warga yang terdampak mengungsi ke Menasah. Saat ini pihak BPBD Kabupaten Aceh Utara masih melakukan pemantauan situasi di lapangan bersama tim gabungan. Selain itu juga didata kebutuhan dasar korban bencana alam serta memberikan sosialisasi penyelamatan mandiri dalam penanganan bencana. Tidak hanya merendam ribuan rumah warga di 7 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, banjir dari dampak luapan sejumlah sungai juga menyebabkan terendamnya lahan persawahan seluas 560 hektar. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo Kamis pagi tadi membuka acara konferensi ketiga ekonomi kreatif dunia
tahun 2022 di Bali. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan semua kemudahan hidup yang dijalani saat ini merupakan produk dari industri kreatif. Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa ekonomi kreatif akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Berikut kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Direktur Jenderal WIPO, Mr. Darren Tang, yang saya hormati Menteri Ekonomi, Kreatif dan Pariwisata Indonesia, yang saya hormati Menteri Luar Negeri Indonesia, Gubernur Bali, para delegasi yang hadir pada pagi hari ini, hadirin dan undangan yang berbahagia. Hampir semua keindahan, kenikmatan, dan kemudahan hidup adalah produk dari industri kreatif. Kota, pemukiman, rumah, dan interior yang indah adalah juga karya industri kreatif. Makanan, musik, dan seni pertunjukan yang eksotik juga karya industri kreatif. Bahkan berbagai kemudahan melalui aplikasi digital juga karya ekonomi kreatif. Karya industri kreatif dengan mudah melampaui batas-batas negara, tatkala teknologi digital memudahkan untuk berbagi suara, gambar, dan video. Industri kreatif tidak lagi menjadi produk lokal yang dikonsumsi masyarakat lokal, tetapi industri kreatif dengan mudah menjadi produk global yang mudah dinikmati oleh masyarakat lintas negara. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat dunia membatasi mobilitas fisik manusia karena pandemi COVID, mobilitas karya-karya ekonomi kreatif tetap lalu lalang bergerak tanpa menularkan COVID-19. Sektor ekonomi kreatif relatif mampu bertahan di era pandemi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dan beberapa subsektor ekonomi kreatif seperti aplikasi dan pengembang permainan, televisi dan radio, bahkan tumbuh signifikan dipicu konsumsi konten yang meningkat signifikan selama pandemi. Saya percaya ekonomi kreatif di Indonesia dan di banyak negara lainnya akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan, semakin kuat dan diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif. Pengembangan ekonomi kreatif harus terus dipacu agar menjadi sektor yang futuristik, tumbuh lebih cepat, lebih besar dan maju. Hadirin yang saya hormati, hari ini 1.000 pelaku pentahelik dan pengambil kebijakan ekonomi kreatif berkumpul dalam Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia ketiga, sebuah inisiatif global yang dirintis sejak tahun 2018 sebagai wahana untuk menggaungkan misi kreatif yang inklusif. Indonesia akan mengambil peran terdepan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, mendorong peran ekonomi kreatif yang lebih besar dalam pemulihan ekonomi global. Ekonomi kreatif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas dan berkelanjutan karena mampu mendobrak batas geografis, gender, ras, dan strata ekonomi. Ekonomi kreatif bisa menjadi pilar utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi untuk semuanya. Saya melihat topik-topik yang dibahas dalam konferensi ini sangat penting dan relevan. Kebangkitan ekonomi, hak para pekerja kreatif dan kekayaan intelektual, inklusivitas dan agenda SDGs, serta masa depan ekonomi kreatif. Saya yakin inovasi dan kreativitas ditunjang iklim inovasi yang sehat dan produktif yang dibarengi kebijakan yang adaptif
akan mendorong kemajuan peradaban sebuah bangsa. Saya berharap World Conference on Creative Economy WCCE ketiga ini menghasilkan Bali Creative Economy Roadmap for Global Recovery untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi nasional dan global yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, The World Conference on Creative Economy yang ketiga, pagi hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terbaru dari kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap istrinya, Lesti Kejora. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Masih bersama Top News. Selebriti Rizky Bilar tidak hadir dalam pemeriksaan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejora di Polres Jakarta Selatan pada Kamis siang tadi. Ia seharusnya dijadwalkan untuk diperiksa oleh polisi pada pukul siang hari ini. Pengacara Rizky Bilar, Ade April, mengatakan kliennya kena mental karena pemberitaan media sosial tuduhan KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga ia tidak bisa hadir karena sedang menunggu ustadz untuk menyembuhkannya. Bilar pun kini mengalami gangguan psikis setelah digempur pemberitaan soal KDRT terhadap Lesti. Namun Bilar membantah melakukan KDRT terhadap Lesti, serta menganggap tuduhan adanya KDRT terhadap Lesti adalah berlebihan. Hingga saat ini, Bilar pun belum diperiksa terkait luka lebam yang dialami sang istri. Diketahui Lesti telah menjalani visum untuk membuktikan adanya KDRT, dan hasil visum pun akan keluar pada esok hari. Pengacara Rizky Bilar menjelaskan pada Rabu malam 28 September lalu, keduanya sempat cekcok saat Rizky Bilar hendak ke kamar mandi. Lesti menarik kalung yang direspons tertepisan oleh Bilar sehingga ia terjatuh. Ada yang mengklaim dalam berita acara pemeriksaan Lesti mengaku tidak dibanting. Hal ini pun sudah dikonfirmasi juga ke Bilar dan juga Lesti. Pertengkaran Bilar dan Lesti ini pun dianggap dimanfaatkan oleh pihak yang tak ingin mereka bersama, sehingga membuat narasi jika Bilar hanya ingin menguasai harta Lesti. Timnas usia 17 tahun menang 3-2 melawan Timnas Uni Emirat Arab dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Asia Under-17 di Stadion Pakansari Bogor kemarin. Kemenangan ini membawa peluang Indonesia semakin besar untuk lolos ke putaran final Piala Asia yang akan digelar tahun 2023. Mengawali laga kedua grup B kualifikasi Piala Asia U17 yang digelar di Stadion Pakansari Bogor, para pemain mengheningkan cipta untuk mendoakan korban akibat tragedi Kanjuruhan Malang. Setelah peluit ditiup wasit, kick-off babak pertama dilakukan oleh Timnas Indonesia. Para pemain langsung memperagakan permainan cepat dengan umpan-umpan pendek dan akurat, sehingga merepotkan para pemain Uni Emirat Arab.
Skuad Garuda Muda asuhan pelatih Bima Sakti akhirnya unggul terlebih dahulu dengan gol yang dicetak Muhammad Nabil Asyura pada menit ke-17. Unggul 1-0 membuat pemain semakin semangat dan banyak menyerang. Hasilnya, hanya berselang 6 menit dari gol pertama, pemain Arkan Kakak langsung mencetak gol ke kandang lawan. Indonesia unggul 2-0. Namun karena para pemain mulai lengah, pemain Uni Emirat Arab mulai melakukan penyerangan dan hasilnya pada menit ke-71 dan menit ke-39. Timnas Uni Emirat Arab langsung membalas hingga kedudukan menjadi 2-2. Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama selesai. Di babak kedua, timnas masih mendominasi penguasaan bola dengan permainan cepat dan umpan-umpan pendek. Akhirnya pada menit ke-55 Arkan Kakak kembali mencetak gol. Indonesia unggul 3-2 hingga babak kedua selesai. Dengan kemenangan ini, maka peluang timnas U17 asuhan Bima Sakti terbuka lebar. Maju ke final Piala Asia 2023 di Uzbekistan sebagai juara grup B. Pada laga besok, tim skuad Garuda Muda akan menghadapi timnas Malaysia. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.